aqsa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah, Ibu-ibu jamaah yang sama saya hormati, Majelis Ta'lim PKMD Kecamatan Talok, yang alhamdulillah siang hari ini kita bertemu, kita bersama, walaupun kecapeanku belum hilang, oleh karena saya baru saja pulang roadshow dari yang namanya Bau-Bau baru saya ke Kendari baru saya ke Kabupaten Kolaka, dan sebentar lagi mungkin saya ada di Bombana, dan kemarin memang saya ada di Bombana, dan saya diminta oleh Bapak Bupati, Pak Ustadz, kalau bisa Ramadan sepenuhnya setelah usai Idul Fitri baru saya balik lagi ke Makassar. Alhamdulillah. Makanya kesempatan hari ini kita bersyukur. Rajab memang sudah lewat. Hari ini sudah masuk bulan Sya'ban. Rasulullah mengingatkan, Inna ar-Rajaba syahrillah. Rajab itu miliknya Allah. Sya'ban kata Rasulullah itu bulan Ramadan. Syahri ummati, Ramadan itu bulannya umatku. Dari sekarang Ramadan kurang lebih 30 hari. 23 tarawih orang. 22 malamnya kan tarawih, Mas. 23 buka puasa pertama yang menyedihkan. Kalau buka puasa pertama, kalau baru saja suami tak meninggal atau orang tua tak meninggal, Ramadan pertama ini. Kenapa menangis? Waktu berbuka. Apalagi kalau sudah diucapkan doanya oleh masjid, radio, televisi, handphone, kedengaran di seluruh penjuru tanah air kita dengan doa menyambut berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa menangis semua begitu. Yang baru meninggal suaminya, yang baru meninggal anaknya. Iya, kenapa? Sedih. Ramadan memang sudah kedengaran nis, bau-baunya kan tercium, kedengaran di suara-suaranya. Persiapan demi persiapan telah kita lakukan. Ada yang sebelum baru tak? Ada nggak? Belum ada? Mau kita? Oh. Kamu sama caleg jadi yang menikah ini. Masya Allah. Coba bayangkan. Persiapan segala-galanya kita sudah lakukan. Rajab bulannya Allah. Rajab itu 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Maka disebut Rajab. Jadi Ra, Jim, Ba. Rajab. Ra itu menunjukkan arti kalimat rahmatnya Allah. Jim itu jurnul abadi, ampunannya Allah. Dan Ba ada pada kalimat birrullahi, pertolongan Allah. Makanya di bulan Rajab itu ada peristiwa yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Sya'ban disebut dengan nisfu Sya'ban. Ramadan dengan keunggulannya nuzulul Quran. 3 bulan betul-betul. Rajab lewat di kemarin. Kita masuk Sya'ban. Apa sih keunggulannya Sya'ban? Banyak, Bu. Bulan ini di mana Allah menerima laporan dari malaikat. Naik di malaikat kan. Bu. Malaikat pada berkumpul, Tuhan, apa? Ini amalannya. Siapa? Ibu Rahman. Apa amalan Ibu Rahman? Tidak berhenti salawat. Oh, bagus sih. Ini Ibu Hadiah. Apa dia? Oh, tidak berhenti baca Quran. Oh, ini Ibu Tari. Karena Ibu Tari, tidak ada gosip. Kan banyak dulu gosip itu, tapi bukan di Talok. Sana. Tapi itu di sana tuh
Ada tuh cerita lo. Saya kemarin di Bombanan itu pun satu kecamatan, masjidnya ini lebih luas. Lebih luas dia, 2 kali lipat di sampai sana masjidnya. Itu penuh. Kue yang disiapkan oleh Pak Bupati itu 1.000, tidak muat. Berarti kita perkirakan sampai 2.000 ibu-ibu. Masya Allah. Saya nggak mau berhenti ceramah. Kenapa? Karena semangat. Ibu-ibu, baru ibu kan tahu itu kalau mode-mode. Mana penyampainya ada kehilangan di mancing. Kenapa? Ada bayangan hidupnya. Apalagi macam ibu dari Liwati, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Pakai lagi masker. Nah pakai saya maskara. Dari tadi tuh perhatikan dia tidak maskara. Iya gitu. Kan lebih bagus dong. Wajar kalau ada laki-laki pakai bulu mata palsu. Ayah tidak bakalan. Makanya di bulan Syakban ini apa yang mesti ibu lakukan, apa yang mesti ibu perbuat? 1, perbanyak amal ibadah. Perbanyak duduk sambil membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nikmat. Kalau ibu-ibu selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah, Allah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian memohon ampun kepada aku. Kenapa? Syurga bagiannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, tahlilmu dan istighfarmu. Apa kata Al-Quran? Innahu kana, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang suka bertaubat. Selesai. Ibu kalau beristighfar mohon ampun kepada Allah, coba bayangkan Nabiullah Adam. Whatever. Ibu? Apa itu? Saya mau diundang ke sini ceramah atau berikan materi tentang BKMT. Kalau saya berikan materi BKMT, silakan BKMT goyang. Tapi kalau saya ceramah, jangan coba-coba. Kenapa? Ini hari, ini jam, waktu. Kalau ibu ngomong, ibu ceramah, ibu jalan, bingung lah. Kalau tidak mau, tutup ceramah itu pulang. Jangan. Iya, mau kemana kan? Duduk aja, bentar itu. Bentar. Apa itu? Absen. Arisa jalan kayak jam kok. Berapa kali saya mulainya? Berapa? Hah? 100? Bayarku. Tapi kan minta maaf, duduk dulu supaya tenang gitu loh. Karena kalau ibu goyang, saya juga ceramah, bingung kan. Apa yang saya mau ceramah itu hilang nih, karena konsentrasi penuhnya. Jadi saya kembalikan. Di mana tadi? Lupa itu? Hah? Lewat juga. Woi, saya maskeran dengan orang kita. Kasih saya ini. Mau tidak? Kau banyak maskeran ini. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kembalikan bahwa kita bertaubat. Nabi Adam satu salahnya, dia cuma dilarang oleh Allah mendekati buah khuldi, maka dia makan. Kenapa? Gara-gara istrinya bisik. Woi, ada coba-coba nih. Ada bilang, ya Tuhan larang kita mendekati. Iblis sudah datang. Coba nih ada bagus gitu, asam manis kah? Terpengaruhlah ada metik. Ada makan. Allah murka. Allah mengusir Adam dari surga. Adam itu bagusnya ini. Seandainya Adam tidak diusir di surga semua gitu. Tidak ada BKMT kapan? Kapan? Karena di surga semua disiapkan oleh Allah. Adam dilempar, di mana ditaruh? India. Sementara istrinya ditaruh di mana? Jeddah. Jarak jauhnya jauh sekali. Makanya 100 tahun
Baru dia bertemu di Jabal Rahmah. Nabi Adam memohon ampun di sekitar India. Allah tidak terima, Allah tidak kabulkan. Maka Nabi Adam berjalan menuju ke Jeddah, sementara istrinya di Jeddah masuk di Arafah. Nabi Adam berdoa lagi di situ mohon ampun, Allah tidak terima. Sampai Allah mempertemukan Adam dengan Siti Hawa, itu tepatnya di Jabal Rahmah. Di situ pun dia memohon ampun berdua, Allah tidak terima. Nanti dia masuk di sekitar pelataran Masjidil Haram sekarang, di sekitar Ka'bah, dia mulai duduk dari Adam, lalu mengangkat tangannya memohon ampun kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Adam protes, Tuhan, kau tidak adil. Tuhan bilang, kenapa? Saya kenapa tidak adil? Saya ini satu dosaku loh. Iya. 5 kali minta maaf, kau tidak terima. Kenapa umatnya Muhammad? Kita yang dimaksud. Kenapa umatnya Muhammad 1000 dosanya? 1 kali dia memohon ampun, doanya, taubatnya langsung diterima. Disitulah keunggulannya. Kenapa? Karena di bulan Rajab ada bulan ampunannya Allah. Di Sya'ban ada pengampunannya Allah. Ramadan ada bulan pengampunannya Allah. Makanya di bulan ini banyak-banyak beristighfar. Nah, Astaghfirullah. Nikmat itu. Astaghfirullah. Itu kalau ibu mau baca Asmaul Husna kan. Kalau kemarin jual berapa sih? Jadi protes kayak itu. Banyak yang protes ke majelis taklim, Pak Ustaz, deko ki apa? Deko. Saya ini tidak tahu majelis taklim dari mana ki. Saya kalau Dewan Yuri tutup mata. Kenapa kamu kenal semua ki? Ada yang datang sampai, Pak Ustaz tidak pengen kita. Kenapa? Saya kesendirian Dewan Yuri, sorry nak, 3. Makanya nanti kalau pertandingan ki, karena yang kunilai itu 1, makhrajmu, tajwidmu, kekompakanmu, pakaianmu. Makanya nanti kalau pertandingan ada, jangan dipakai baju yang warna-warna muram. Jadi yang warna cerah-cerah. Kalau bisa pink-pink semua. Kalau perlu oranye yang menyala-nyala semua. Supaya apa? Karena kalau banyak dipakai, baru kita Dewan Juri di bawah. Itu pandangannya. Biar kau pakai baju merek Sisa. Kalau warna abu-abu tua aja. Maka Dewan Juri tidak. Ini kan Dewan Juri. Itu hari ini pakai baju kuning ya. Yang banyak kali orang tinggal dong. Bapak kan saya tegurnya kok. Ayo waring, kenapa sila-sila di Leon tidur ada. Padahal saya tidak tahu itu ibu dari Taluk. Makanya orang bilang seandainya aku tahu bilang ini, mending botol aku kasih juara. Tapi saya kan bukan lihat ke situ. Kenapa? Lihat bajunya ibu-ibu cantik betul. Itu kalau nanti pertandingan gimana? Itu mulai cara jalan tak atur. Ya benar karonjo-ronjong. Iya karena itu jadi penilaian. Kita nilai itu Dewan Juri. Kalau Dewan Juri sudah nilai, mantap. Bisa kita dapat juara. Insya Allah mungkin kemarin saya waktu telepon ibu ketua, Bu, apalagi pertandingan? Pertandingan apa mau kah? Bagaimana kalau kita ulangi lagi pertandingan Al-Barzanji buat win? Oh, pelajaran yang mana kok? Al-Jannatu wa nasatul liman yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi yang bagus banget ke suaranya. Jangan banyak ada pedang-pedang kulit banyak. Ada jadi. Kan jalan terus. Tadi dia nanti yang muda-muda siapa? Vokal. Vokalnya kita cari dulu. Kan kita dengar itu dari vokal ini.
Mari kita sama-sama misalnya membaca bahasa ini. Begitu dia baca, ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika majelis taklim yang pakai masih satu yang sedikit agak-agak muda. Wah, saya ingin tahu saya mana pegang. Wah, istirahat dulu. Tapi di majelis taklim sana nak, kita lo, go. Ikan di sini kan jelas. Masya Allah, ini namanya motivasi. Nah, saya berikan motivasi kalau mau juara kelak nanti. Bayangkan kalau lomba-lomba Al-Baradati, kita cari orang yang punya vokal yang memang begitu mantap kedengaran dengan nada tingginya tentara. Ya Nabi salam alaika. Nikmat. Makanya kalau pertandingan kan biasa itu kalau disebutin nomor, debat nekernya. Begitu ibu duduk begini, kalau ibu terasa gemetar, maka ambil nafas 3 kali dalam-dalam. Tahan dulu, tahan. Baru nafas. Ambil lagi agak ke dalam. Ya sih potir kan jangan sampai. Lepasin bawah. Kok lain bunyinya bu? Masya Allah. Dan makanya tadi Rajab bulannya Allah dan dia adalah rahmat yang harus kita cari. Rahmat Allah itu bagaimana bisa didapat? Banyak. Lima menit banget. Bagaimana itu kita di sini bukan nasi? Oh, kau kan di kota di belakang sini kan? Ya, hop. Nah, ada di sini tuh. Kau cuma dulu ya. Oh, kalau ini kan ya, tidak apa-apa. Ini kita kunci. Memang tadi harusnya di situ kata ini semua yang masih belum. Sama ngasih banyak kali altek. kurang di situ tarik kan. Jangan tarik ini, karena ini ada kabel. Nah. Sudah jauh ya. Sebenarnya ini gambar itu dia Oscar. Masih nih? Masih di sini Pak? Sudah Pak. Kita kan tergantung di saya kan ke ahli kamera kontak. Bapak Ibu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, saya kembalikan. Makanya Rajab itu kan ibu sudah tahu bahwa ini perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil itu jarak jauhnya kurang lebih 6.000 kilometer. Rasulullah menempuh dengan waktu yang amat singkat, berangkat malam, pulang malam. Akal yang terima tidak sembuh, tapi ini yang diterima. Iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Kita perlu jaga iman. Sudah. Begitu Rasulullah terbang, dia kan dibawa oleh seekor burung bernama Haji Mora. Haji Mora selalu binate. Haji Mora hina. Kan kalau orang Bugis itu kalau Ibrahim aslinya Imora. Kalau Ifatma, Ifate. Kalau Irahma, panggilannya Irahe. Orang Bugis.
Kalau itamri, itama. Kayak kalau itama. Ya kan bahasa Bugis. Kita kan punya bahasa. Saya juga ingin, Bu. Kita ini orang Bugis Makassar. Tolong dah jaga pelihara bahasa kita walaupun kita BKMT. Jangan pakai bahasanya orang. Nah kita dede baru 1 bulan rakernas di Jakarta, 1 minggu jadi rakernas. Motor gede. Kasih jaket gini nah. Adinen. Adinen pinutong. Siapa panggil kamu tuh nenek nen. Kadang gini nak, oi, dah aku ini nak bukan nen. Kalau begini hajinan. Kadang-kadang gini nak hajinan. Lu bayangin aja tak kemarin. Gua waktu ke Jakarta gua dapat hadiah lo. Lo kan kita sinampi ongkos ini. Kadang-kadang gini nak apa dia? Aku dapat rumah tuh di jalan yang hebat. Jalan apa? Yang sana tuh yang baru. Jalan apa itu? Kayaknya jalan Hertasling. Hertasling. Tadinya Hertasling. Sebentar ongkos lagi nak dia. Yang mana rumah ini lo? Iki lo. Yang mana? Yang Polres Ternama yang banyak muda, Ciptaden. Ciptaden itu odol. Makanya jangan lo. Ibu tahu bahwa dia kan mengendarai seekor burak. Burak ini warnanya keabu-abuan. Dia punya sayap 2, kiri sama kanan. Kalau dia buka kanannya, maka semua yang sisi kanan tertutupi. Kalau dia buka kiri, maka semua sebelah kiri tertutupi. Itulah burak. Ini yang membawa Rasulullah kencang. Tapi itu pun Rasulullah masih mendengar. Ada suara dari sebelah kanan berkata, Muhammad, pelan-pelan lagi. Tapi Rasulullah tidak menoleh. Sampai Rasulullah masih dengar suara dari kiri. Muhammad, pelan-pelan kok. Tapi Rasulullah pun tidak melirik. Sampai yang ketiga dihadap oleh wanita yang cukup cantik. Wanita ini mengenakan gaun kuning, roknya kuning, tasnya kuning, kerudungnya kuning, kalau tersenyum giginya. Cuma Rasulullah tidak melirik ini perempuan. Nanti dia tiba di Baitul Maqdis, dia tempatkan moratnya, dia ikat, Jibril datang. Apa tanya kalau Jibril? Siapa dia tadi? Oh, suara-suara mendengar dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Siapa wanita yang menghadap diri? Apa kata Jibril? Muhammad, beruntung kita. Kenapa? Seandainya kau menoleh ke kanan, tidak ada umatmu yang beragama Islam. Semua beragama Nasrani. Karena di sisi kanan itu semua ajakannya kaum Nasara. Maka tidak ada DKIP. Tidak ada nama di Putri Lewat. Yang ada mungkin Yosef. Siapa nama kita? Siapa nama kita? Hah? Ayo ada toko Wali. Beroleh. Terus jadi Maritius. Kita siapa nama kita? Hah? Siapa? Ainun Jari, Ainun ini. Tidak ada Ainun itu ma'at Jariah. Tidak ada nama Ainun Jariah. Yang ada Margareta. Sampingnya Ibu Barta. Untuk Rasulullah tidak menoleh. Seandainya Rasulullah menoleh ke kiri, maka Rasulullah tidak ada memiliki umat beragama Muslim, semua beragama Yahudi. Ibu, sebentar itu. Saya bicara bagi yang haus. Saya bilang kalau saya ceramah jangan goyang. Karena kapan kita bagikan air, konsentrasi itu hilang lagi. Sebentar, mati dulu. Ini tidak lama boleh nilai pacaran. Dari sini, tadi ada yang haus tidak? Tidak, sebentar selesai itu baru haus. Makanya
makanya lain-kali kalau ceramah begini pagi minum ya minum. Oh, sebentar ada saatnya di akhir ceramahku saya mau bagi air minum karena saya mau titip dengan zikir dan kita berdoa untuk air itu jadi obat. Sampai sebentar kena selesai di ceramahku masih 10 menit lagi. Hah? Ada Muhammad Jibril. Siapa itu perempuan yang melihat? Apa kata Jibril? Muhammad beruntung. Kenapa? Coba kau lihat itu perempuan, maka tidak ada umatmu yang cinta akan akhirat, semua cinta dengan dunia. Karena wanita yang kau lihat adalah lambang kemegahan dunia. Makanya ibu-ibu ini lambang kemegahan. Coba bayangkan kalau tidak ada wanita di dunia. Aku hampa, Bu. Iya, orang bilang, Ustaz, tidak ada laki-laki yang tidak suka perempuan. Buraknya bajingan itu. Buraknya pembohong. Kita Ustaz, aku tidak suka. Saya pulang ceramah dari Kolonodali. Bayangkan film di pesawat. Belum di jalan pesawat, kata Cepin Roma. Kaget, tiba-tiba ada yang menempel di bahu. Ternyata itu peragam pria, yang pramugari, yang kasih pantatnya di sini menempel. Saya juga ambil kesempatan. Kesempatan pada pramugari balik, Pak minta maaf, saya tinggal jawab, tidak apa-apa dia lanjut. Subhanallah, walhamdulillah, wala hidup itu kan terasa nikmat kalau ini kan. Apa gunanya uang banyak, Bu, kalau nggak bisa hidup? Benar? Apa gunanya suami kejabatannya tinggi, tapi nggak ada kesetiaan? Datang ke pembangunan kereta Eka Ibu Ain, saya berdoa, saya menurut Ibu itu paling kasih kisaran sabar, Bu. Memang kita perempuan begitu. Datang lagi dia, sebentar ini ketemu Ibu Ainun. Subhanallah. Dan makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mesti dijaga keimanan hati. Karena kalau hati kita sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatimu sakit kata Allah, aku tambahkan penyakit di sini. Makanya curhat. Saya santai-santai aja ini. Lupakan ayat aku kamba. Aku sana. Kakamba. Lupakan ayat aku kamba. Aku lebih sabar. Saya kan tidak seperti itu. Dan saya tidak pernah menilai orang. Dan yang pernah menilai orang. Siapa yang suka menilai orang, maka orang yang suka menilai itu terus terang orang paling bodoh di dunia. Kenapa? Kau nilai orang. Jangan. Karena belum tentu kau juga lebih baik dari dia. Betul? Kalau lihat Ibu Ain, Ibu Ain tetap. Kalau dia tidak di atas dia, belum ada panjang. Kalau kau lagi ini dunia apa kamu kanak-kanak? Kau tuh taman kanak-kanak itu bawa begini. Kasih sama lagi sebut tadi. Saya dengan Ibu Ain kan di sekitar Iwaki. Saya juga masih dulu kan Iwaki pada sehat. Jadi saya itu banyak teman-temanku ibu-ibu pengusaha, ada temanku juga pengusaha catering. Makanya kalau ada acara itu biasa, saya pakai cateringnya, catering Arab, itu Ibu Titi. Dan dia paling banyak juga berikan sumbangsinya. Kalau kita punya tahfizul Quran, itu selalu diajak makan anak-anak. Kemarin kekasih tadi itu ada semua penghafal Quran lebih 20. Saya kasih makan di sekitar dan di mana dia mau makan situ.
Baru saya kesini, kue aja penjual kak, pulang mana baru selesaikan. Dan pas siap Ustaz, tidak apa lagi. Karena memang uangnya ditransfer masuk ke rekening. Makanya kalau ada syarat atau catering, diskon, hubungi. Di bulan Syakban, Allah menerima amal ibadahnya kita. Catatan kebaikan. Makanya di bulan berbuat baik. Berbuat baik semaksimal mungkin. Kalau ada baju-baju tak mungkin yang sudah tidak dipakai, disuruh saya juga di. Karena kadang orang dikasih, cari lagi. Kecuali mohon maaf, saya tak sombong. Sebelum saya berangkat ke bawah, saya ceramah di Bulukumba, di rumah tahanan lembaga pemasyarakatan 560. Tetapi ternyata anggaran mereka ada setiap. Kalau ibu besok hari Jumat tiba-tiba ada rezeki beli air aqua gini 1 dos, antar ke masjid. Tidak butuh nasi kuning, tidak perlu nasi uduk, cukup air minum sedikit. Taruh di luar situ. Ini kalau penguasa itu, makanya kedua, itu situ, itu satu taruh. Allah Maha Tahu. Begitu ibu taruh ibu berniat ya Allah, semoga yang minum air ini senantiasa engkau berkahi dan pahalanya aku terima. Amin. Sedekah itu tidak butuh uang besar, sedekah itu tidak butuh uang yang ini, cukup yang bagus-bagus. Nih, saya banyak dari minum kue. Makanya minum tentu kayak diminum. Karena tidak lama lagi saya mau zikir. Setelah zikir nanti mau ilmu yang sambung. Bagi baca kalimat saya kesana.